Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mister Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya selalu mendoakan supaya teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, berkecukupan, dan tidak akan pernah kekurangan suatu apapun di dalam hidup kalian. Untuk menemani waktu santai teman-teman, kali ini saya akan menceritakan sebuah film bertema gangster yang di-request oleh salah satu teman kita di kolom komentar. Film ini berjudul Exiled, menceritakan tentang sekumpulan sahabat yang sudah berteman sejak masa kecil hingga dewasa. Dan pada akhirnya, sumpah setia mereka untuk sehidup semati diuji oleh kerasnya kehidupan gangster yang mereka jalani. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Cerita di dalam film ini dimulai ketika pintu rumah Aho diketuk oleh dua orang yang bernama Tai dan Cat. Istri Aho kemudian membukakan mereka pintu dan kemudian Tai bertanya kepadanya apakah Aho ada di rumah. Merasa tidak kenal dengan orang yang berada di depannya, istri Aho kemudian menjawab bahwa tidak ada orang yang bernama Aho yang tinggal di rumah tersebut. Mendengar jawaban seperti itu, Tai kemudian tersenyum dan mengatakan pada istri Aho bahwa dia dan Cat akan menunggu Aho pulang di depan rumah mereka. Istri Aho lalu menutup pintu dan kemudian berjalan naik kembali ke kamarnya. Dari balik jendela kamarnya, dia dapat melihat bahwa Tai dan Cat kemudian berjalan menuju sebuah taman di depan rumah mereka dan lalu menunggu Aho di sana. Tidak lama kemudian, pintu rumahnya kembali diketuk oleh dua orang. Ketika istri Aho membukakan pintu, terlihat kali ini terdapat dua orang yang berbeda yang mengetuk pintu rumahnya. Dua orang ini adalah Blaze dan Fat. Blaze kemudian bertanya kepada istri Aho, apakah Aho tinggal di sini? Istri Aho kemudian berkata bahwa mereka salah alamat sembari buru-buru menutup kembali pintu rumahnya. Mendapatkan jawaban ketus dan dingin seperti itu, Blaze dan Fat kemudian berjalan menuju ke sebuah taman yang berada tepat di depan rumah Aho. Ketika baru saja menginjakkan kakinya di taman tersebut, Blaze dan Fat tiba-tiba saja melihat ada dua buah wajah yang tidak asing yang juga sedang berada di taman itu. Fat kemudian melambaikan tangannya untuk menyapa Tai dan Cat yang juga sedang berada di taman itu. Tai, Cat, Blaze, Fat, dan Aho adalah 5 orang sahabat yang sudah berteman akrab sejak masa kecil. Mereka beranjak dewasa bersama-sama dan selalu bahu-membahu menghadapi kerasnya hidup di jalanan, hingga mereka berlima bergabung menjadi anggota Triad. Satu-satunya yang membuat perbedaan di antara mereka sekarang adalah karena Aho yang sudah beberapa lama menghilang dari dunia gangster karena dia ingin hidup dengan tenang dan damai bersama dengan anak dan istrinya. Itulah mengapa dia membawa anak dan istrinya pergi dan tinggal di sebuah daerah terpencil yang jauh dari keramaian kota. Namun perbuatannya yang menghilang begitu saja dari dunia gangster tidak bisa diterima oleh bos besar mereka yang bernama Bos Fei. Itulah mengapa Bos Fei mengutus Blaze dan Fat untuk membunuh dan menghabisi Aho. Sementara itu, Tai dan Cat yang mengetahui perintah Bos Fei kepada Blaze, berdua mereka datang ke rumah Aho untuk menghentikan dan menggagalkan misi yang diberikan oleh Bos Fei kepada Blaze dan Fat. Ketika mereka berempat sedang menunggu Aho pulang, Tai mengingatkan pada Blaze bahwa Aho adalah sahabat mereka sejak kecil dan dia tidak akan membiarkan Blaze menghabisi Aho. Namun Blaze berkata kepada Tai bahwa dia tidak punya pilihan lain, karena apabila dia menolak perintah Bos Fei, maka sudah pasti dia akan dihabisi. Sementara itu di dalam rumah, istri Aho hanya bisa menunduk pasrah menunggu suaminya pulang, karena di dalam hatinya dia sudah tahu bahwa masalah besar sudah datang sampai ke depan pintu rumahnya. Tidak lama kemudian, dari kejauhan terdengar bunyi sebuah kendaraan yang semakin mendekat. Sebuah mobil pickup berwarna biru perlahan-lahan berjalan masuk dari arah depan gang. Ternyata yang sedang mengendarai mobil itu adalah Aho. Melihat keempat sahabatnya sedang menunggunya pulang, seketika itu juga Aho menyadari bahwa sesuatu yang buruk sudah pasti akan terjadi. Aho memarkirkan mobilnya dan kemudian berjalan pulang menuju ke rumahnya. Perlahan-lahan Aho masuki rumahnya, diikuti oleh Blaze dan Tai yang berjalan di belakangnya. Sementara itu, Cat dan Fat menunggu di depan pintu rumah Aho dan berjaga-jaga supaya apapun yang terjadi di dalam rumah, tidak ada satu orang pun yang boleh mengganggu mereka. Di dalam rumah, terlihat istri Aho yang sedang ketakutan sembari memegang sebuah tasbih dan terus mengucapkan doa. Sementara Aho membuka sebuah lemari yang di dalamnya berisikan sebuah senjata revolver. Aho kemudian menunjukkan senjata itu kepada teman-temannya dengan tujuan supaya teman-temannya mengetahui bahwa senjatanya itu hanyalah sebuah revolver yang berisikan 6 buah peluru saja. Melihat senjata yang digunakan oleh Aho,
Blaze kemudian membuka magazin pistolnya dan kemudian membuang pelurunya satu persatu hingga hanya tersisa 6 buah saja. Satu persatu peluru dimasukkan oleh Aho ke dalam pistol revolvernya, sementara Tai juga ikut membuang pelurunya hingga tersisa 6 buah saja. Setelah mereka bertiga selesai menyamakan isi pelurunya, dalam sekali tarikan nafas, aksi tembak-tembakan pun dimulai. Aho dan Blaze saling menembaki satu sama lainnya, sementara Tai memberikan tembakan perlindungan ke arah Blaze karena dia ingin melindungi Aho. Peluru yang ditembakkan oleh Tai berhasil mengenai rompi anti peluru yang dikenakan oleh Blaze. Namun itu tidak menghentikan niat Blaze untuk menghabisi Aho. Satu persatu peluru dilesatkan oleh 3 orang sahabat ini dari laras senjatanya masing-masing, hingga pistol mereka kini sudah tidak berisi peluru lagi. Dari balik keheningan yang baru saja tiba setelah bunyi gelegar dari letupan-letupan pistol yang menghujani rumah Aho, tiba-tiba saja Blaze dan Tai terkejut karena mendengar bunyi suara seorang bayi yang sedang menangis. Mendengar anak bayinya menangis, Aho kemudian mengajak Blaze dan Tai untuk berhenti dan mari membicarakannya secara baik-baik. Setelah sekian lama tidak berjumpa dengan sahabatnya itu, mereka baru saja mengetahui ternyata sahabat mereka Aho kini telah memiliki istri dan seorang anak. Blaze, Cat, dan Fat kemudian membantu Aho membereskan segala kekacauan yang baru saja mereka timbulkan di rumah Aho. Mereka berusaha menata kembali barang-barang yang porak-poranda dan menambal lubang-lubang peluru yang menembus pintu dan dinding di rumah itu. Sementara Tai tampak sedang memasak dan menyiapkan makan malam untuk mereka makan bersama-sama. Pada malam hari itu, mereka semua makan malam bersama di atas sebuah meja yang sama dan bercanda-canda layaknya sebagaimana persahabatan mereka pada masa-masa sebelumnya. Setelah makan malam, Aho mengajak teman-temannya untuk berfoto bersama, layaknya sebuah keluarga. Karena dari kecil sampai dewasa, hanya teman-temannya itulah satu-satunya keluarga yang dia miliki. Terlepas dari persoalan hidup dan mati yang membelenggu mereka, pada malam itu mereka tampak sangat senang dan bahagia. Setelah anak dan istrinya tidur, Aho dan teman-temannya kemudian duduk bersama dan membicarakan masalah yang mereka hadapi. Blaze bertanya kepada Aho apa permintaan terakhirnya. Aho kemudian berkata kepada teman-temannya bahwa anak dan istrinya butuh uang untuk hidup. Dia meminta teman-temannya untuk berjanji bahwa akan melindungi anak dan istrinya apabila nanti dia telah mati. Setelah itu, Aho pun pergi berlalu meninggalkan teman-temannya. Pada malam hari itu, Aho memasangkan sebuah gelang di kaki anaknya sembari tersenyum dan menatap anaknya untuk yang terakhir kalinya. Dia berpesan kepada anaknya supaya menjadi anak yang baik dan selalu mendengarkan perkataan ibunya. Keesokan harinya, Aho kemudian bersama teman-temannya pergi menemui seorang pialang job kriminal yang bernama Jeff untuk mencari sebuah job yang memiliki bayaran tinggi. Tujuannya adalah supaya Aho dapat meninggalkan uang untuk anak dan istrinya apabila nanti dia sudah tiada. Jeff kemudian memberikan kepada mereka sebuah job untuk merampok sebuah kendaraan lapis baja yang sedang mengangkut emas berat 1 ton. Jeff menjelaskan kepada Aho dan teman-temannya perincian dan semua informasi yang mereka butuhkan untuk melancarkan misi ini. Namun Aho yang mendengar penjelasan Jeff dan merasa misi ini mencurigakan karena terlalu mudah untuk diselesaikan, kemudian segera menolak dan meminta job yang lainnya. Jeff kemudian memberikan kepada mereka sebuah misi yang lain, di mana misi tersebut adalah untuk membunuh salah satu pemimpin gangster lokal yang cukup terkenal. Jeff memperingatkan pada Aho dan teman-temannya bahwa kemungkinan misi ini untuk berhasil adalah sangat kecil, dan terdapat kemungkinan besar bahwa mereka semua tidak akan keluar dari misi ini hidup-hidup. Karena merasa tidak punya banyak pilihan, Aho dan teman-temannya kemudian setuju untuk melakukan misi ini. Jeff kemudian memberikan kepada mereka informasi tempat dan waktu di mana misi eksekusi ini akan dilakukan. Pada malam harinya, Aho dan teman-temannya kemudian berangkat untuk menjalankan misi yang mereka terima dari Jeff. Misi itu akan berlangsung di sebuah restoran bintang 5 yang dipenuhi oleh para gangster. Pada saat Aho dan teman-temannya sedang bersiap-siap untuk menghabisi bos gangster tersebut, tiba-tiba saja Bos V berjalan masuk di ruangan bersama dengan para anak buahnya. Ternyata mereka semua telah dikhianati oleh Jeff yang diam-diam menjual informasi ini kepada Bos V. Karena merasa kecewa dengan Blaze yang tidak mematuhi perintahnya, Bos V kemudian mempermalukan Blaze di depan semua orang dan lalu menembaknya. Namun untung saja Blaze mengenakan rompi anti peluru sehingga peluru yang ditembakkan oleh Bos V tidak dapat menembus badannya. Melihat Bos V menembaki Blaze, Aho dan teman-temannya seketika itu juga mengeluarkan senjata dan langsung menembaki Bos V. Dalam sekejap,
ruangan restoran berubah menjadi lapangan tembak yang dihujani oleh peluru yang berterbangan ke sana kemari. Terjebak di tengah-tengah gempuran senjata api, Aho berusaha membawa teman-temannya keluar dari baku tembak yang semakin memanas. Namun naasnya, 2 buah peluru tiba-tiba saja menembus badannya. Teman-temannya yang melihat Aho tertembak segera berlari kembali ke dalam ruangan dan berusaha membawanya untuk melarikan diri. Setelah berhasil melarikan diri, Aho kemudian dibawa menuju ke sebuah malpraktek yang khusus menangani para kriminal. Di tengah perjalanan, Tai berteriak sekeras-kerasnya memaki-maki Blaze karena menurutnya Blaze tidak tahu berterima kasih. Aho tertembak karena berusaha untuk menyelamatkan nyawa Blaze. Pada saat dokter sedang berusaha untuk menyelamatkan nyawa Aho, tiba-tiba saja pintu malpraktek digedor dengan sangat keras. Ketika pintu dibuka, ternyata yang menggedor pintu tidak lain adalah Bos Fei yang kebetulan juga datang ke tempat itu untuk mendapatkan pertolongan atas luka tembak di kakinya. Bos Fei yang melihat dokter sedang merawat Aho, seketika itu juga langsung mengamuk dan menyuruh anak buahnya untuk mencari dan menemukan teman-teman Aho. Naas tak dicari, malang belum berlalu. Seketika itu juga baku tembak kembali menghujani ruangan malpraktek. Teman-teman Aho yang sedang bersembunyi terpaksa terpukul mundur sampai keluar dari gedung malpraktek. Aho yang terluka parah dan tidak dapat bergerak, terjebak sendirian bersama Bos Fei dan para anak buahnya. Bos Fei kemudian melempar Aho keluar dari jendela dari atas gedung berlantai 3. Teman-temannya dipaksa menyaksikan ketika Bos Fei menembaki tubuh Aho yang tergeletak, sekarat, dan tidak berdaya. Di tengah hujan peluru, Fat kemudian nekat menarik tubuh Aho yang sedang tergeletak di atas lembar plastik cor beton. Mereka kembali melarikan diri dengan sebuah mobil. Di tengah-tengah sekaratnya, Aho meminta kepada teman-temannya untuk membawanya pulang kepada anak dan istrinya. Di tengah perjalanan, Aho kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Tai, Cat, Blaze, dan Fat kemudian memulangkan jenazah sahabat mereka tersebut kepada anak dan istri Aho. Setelah memulangkan jenazah sahabat baik mereka, mereka kemudian melakukan perjalanan dengan menggunakan mobil menuju suatu tempat yang sangat jauh. Mereka berkendara dan terus berkendara sampai mobil yang mereka gunakan rusak dan tidak dapat berjalan lagi. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Ternyata, tempat yang ingin mereka tuju adalah tempat di mana misi perampokan emas 1 ton akan dilakukan. Mereka kemudian menunggu mobil lapis baja yang membawa emas tersebut lewat. Ketika mobil pengangkut emas sampai di lokasi perampokan, ternyata benar saja perkiraan mereka. Jeff telah memberikan misi itu kepada orang lain. Para perampok segera menghujani mobil pengangkut emas dengan hujan tembakan. Sementara itu, Tai, Cat, Blaze, dan Fat hanya menonton perampokan yang sedang berlangsung di depan mata mereka. Rencananya adalah mereka akan merampok mobil pengangkut emas tersebut setelah berhasil dirampok oleh para perampok. Setelah korban sudah habis berjatuhan dan hanya tersisa 1 pengawal penjaga mobil lapis baja, mereka berempat segera melangkah keluar dari tempat persembunyiannya dan lalu dengan mudahnya menghabisi para perampok yang tersisa. Satu-satunya yang kini masih hidup hanyalah seorang tentara pengawal mobil emas yang bernama Chen. Alih-alih menghabisi Chen, Blaze justru menawarkan pada Chen sebuah tawaran untuk bekerja sama, karena mereka tidak memiliki cara untuk membawa emas hasil rampokannya ini keluar dari kota Makau. Setelah berpikir beberapa saat, Chen kemudian setuju untuk membantu mereka menyelinapkan emas ini keluar dari Makau. Pada malam hari itu, mereka kemudian saling bercerita tentang apa yang akan mereka lakukan dengan uang hasil penjualan emas yang baru saja berhasil mereka rampok. Namun yang membuat mereka terlebih lagi senang adalah bahwa mereka akhirnya dapat menepati janjinya kepada Aho. Mereka akan memberikan sebagian dari hasil rampokan mereka tersebut kepada istri dan anak Aho supaya mereka dapat hidup dengan layak. Namun kesenangan mereka ini ternyata tidak berlangsung lama. Tiba-tiba saja Blaze menerima sebuah telepon dari Bos Fei. Ternyata Bos Fei telah menyandra anak dan istri Aho. Bos Fei menyuruh Blaze dan teman-temannya untuk menyerahkan diri mereka apabila mereka ingin anak dan istri Aho selamat. Bak disambar petir, tawa riang dan senang Blaze dan teman-temannya pun tiba-tiba berhenti. Mereka kemudian masukkan emas hasil rampokannya ke dalam sebuah kapal. Chen berjanji bahwa dia akan menunggu mereka kembali sampai dini hari. Setelah itu, Tai, Cat, Blaze, dan Fat kemudian pergi menuju tempat yang ditunjukkan oleh Bos Fei. Dengan wajah santai tersenyum dan tanpa beban mereka berjalan memasuki arena pembantaian. Sambil menegak minuman keras di tangan mereka masing-masing, mereka tertawa meledek-ledek Bos Fei dan para anak buahnya. Mereka bahkan sempat-sempatnya berfoto bersama di sebuah mesin selfie yang berada di lantai dasar gedung tersebut.
Mereka melakukan itu karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan keluar dari pertempuran ini hidup-hidup. Bos Fei kemudian membebaskan anak dan istri Aho. Setelah Tai memastikan istri Aho keluar dari gedung, dia kemudian berpesan kepada istri Aho untuk menemui Chen di dermaga kapal. Tai kemudian mengunci pintu gedung dan pertempuran epik pun dimulai. Tai, Cat, Blaze, dan Fat segera mengeluarkan senjatanya masing-masing dan langsung menghujani isi ruangan dengan tembakan. Mereka berhasil membunuh Bos Fei dan seluruh anak buahnya pada malam itu. Sementara, sudah tidak terhitung lagi jumlah peluru yang menghujam dan menembus ke badan mereka. Sisi ruangan dipenuhi oleh banjir darah dan mayat bergelimpangan ke sana kemari. Tai, Cat, Blaze, dan Fat sama-sama tersenyum ketika menarik nafas terakhirnya. Mereka meninggal dengan penuh ketenangan, sebab janji mereka kepada Aho telah mereka bayar. Sementara, sumpah setia mereka untuk sehidup semati juga telah mereka penuhi. Dan film pun selesai. Itulah dia teman-teman, sebuah film dengan tema gangster yang berjudul Exile yang bisa saya bawakan untuk menemani waktu santai teman-teman kali ini. Semoga saja cerita film kali ini dapat menghibur dan menemani waktu santai teman-teman dimanapun kalian berada. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jangan lupa jaga kesehatannya di sana, dan sampai berjumpa lagi di cerita Mr. Film selanjutnya.